Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Terlebih khususnya para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Salam olahraga. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa berita olahraga, di antaranya ketika seorang Kevin Dix akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Ditambah lagi dengan pemain timnas perempuan yang bernama Noah Leotomu dan Estella Loupati. Jadi tampaknya pergerakan yang dilakukan oleh PSSI yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir tentang pemain naturalisasi ini terus gencar dilakukan demi meningkatkan kualitas dari timnas Indonesia. Dengan demikian saya ingin mengajak mirsa sekalian bahwa mari kita beri dukungan yang positif kepada para pemain naturalisasi, di mana mereka sudah sah, sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan tentunya pemain naturalisasi ini adalah pemain-pemain yang punya garis keturunan darah Indonesia. Dengan demikian saya ingin mengajak mirsa sekalian bahwa mari kita bersama-sama menyimak komentar-komentar dari supporter timnas Indonesia tentang kehadiran Kevin Dix, Noah Leotomu dan Estella Loupati ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Breaking news guys, yes, Kevin Dix resmi jadi WNI beserta dua pemain timnas putri, Noah Leotomu dan Estella Loupati. Apresiasi setinggi-tingginya kita ucapkan kepada PSSI dan Pak Erick Thohir yang benar-benar bekerja dan berusaha semaksimal mungkin agar Kevin Dix bisa bermain di bulan November ini guys. Bahkan Ketua Umum PSSI kita, Pak Erick Thohir, itu menyebutkan kalau Kevin Dix akan diusahakan bisa memulai debutnya ketika timnas Indonesia ketemu Jepang guys. Benar-benar luar biasa, PSSI lahir di zaman Pak Erick Thohir. Dan inilah momen ikrar atau janji sumpah menjadi warga negara Indonesia yang dilakukan Kevin Dix dan dua pemain timnas putri. Serius guys, aku pribadi benar-benar nggak nyangka kalau Kevin Dix itu udah disumpah hari ini. Padahal seperti yang kita tahu, Pak Erick Thohir itu sempat mengatakan beberapa saat yang lalu bahwasanya Kevin Dix itu bisa main di tahun depan guys, tepatnya di bulan Maret. Tapi ternyata Pak, PSSI kita ngeprank fans timnas Indonesia guys, dan memberikan kejutan. Nggak pakai tunggu bulan Maret tahun depan, langsung di bulan ini guys Kevin Dix bisa debut bersama timnas Indonesia. Sekali lagi selamat datang buat Kevin Dix yang udah resmi bergabung bersama timnas Indonesia. Kira-kira masih terkejar nggak ya Kevin Dix bisa debut bersama timnas Indonesia saat ketemu Jepang? Menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Tentu dengan cederanya beberapa pemain, ya, Matt Silger kemarin di pertandingan terakhir ada hamstring, ya, sepertinya tidak akan memperkuat. Ya. Kedatangan Kevin Dix untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan. Apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini. Ya, karena kemarin suratnya sudah keluar, peraturan Kepres dari presidennya, jadi kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi tim nasional kita. Dan kembali, ya, saya ingatkan, jangan pernah beda-bedakan pemain kita. Ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat bangsa kita di urusan sepak bola. Erick Thohir buat magic lagi, dapat 3 pemain baru. Hal ini cukup istimewa kerana Kevin Dix akhirnya menjadi warga negara Indonesia. Dan juga untuk pertama kalinya Garuda Pertiwi mendapat 2 pemain naturalisasi pertama, yakni Noah Johanna yang berposisi sebagai bek dan penyerang berbisa Estella Raquel. Mereka baru saja diambil sumpahnya di Kedutaan Besar Denmark. Ini saat yang sangat tepat bagi Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan Arab Saudi bulan ini. Ia akan menjadi pengganti Miss Hilgers yang mengalami cedera hamstring. Bagi sobat yang belum tahu, Kevin Dix memiliki banyak pengalaman bermain sebagai bek tengah atau bek sayap untuk tim FC Copenhagen, dan dia akan membantu membangun benteng yang tak tertembus bersama JXS dan Rizky Ridho. Timnas Indonesia perlu meraih hasil positif lawan Jepang dan Arab Saudi agar bisa mencapai target PSSI di peringkat ketiga
atau keempat klasimen Grup C. Kabarnya masa depan Shin Taeyong sebagai pelatih timnas Indonesia juga bergantung pada hasil kualifikasi Piala Dunia kali ini. Gimana geng? Bisakah Kevin Dix membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia? Komen di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Breaking news, Kevin Dix resmi telah disumpah menjadi warga negara Indonesia. Let's go! Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ini adalah berita yang udah kita tunggu-tunggu dari pagi. Siapa dari kalian ngaku jujur ya, dari pagi bolak-balik nge-scroll terus nunggu gambar Kevin Dix, foto Kevin Dix pakai peci. Kali ini alhamdulillah ya benar, in time banget ya, tanggal 8 di Denmark nih masih siang ya guys, ya masih sore sekarang. Kevin Dix telah resmi menjadi WNI dan siap memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Akhirnya definisi L penantian ya guys ya, bertahun-tahun kita menunggu seorang Kevin Dix, akhirnya L penantian resmi menjadi WNI. Tidak hanya Kevin Dix, tapi yang disumpah di KBRI Denmark itu juga ada Noalia Tomu dan juga Estela Lupati untuk memperkuat timnas wanita Indonesia. Oke guys, seperti yang gue bilang tadi, emang dari Indonesia itu diberangkatkan tim dari Kemenkumham, jadi supaya begitu selesai disumpah, Kevin Dix langsung dibuatkan paspor dan juga KTP. Karena begitu udah punya paspor, langsung bisa didaftarkan ke FIFA, ya, nama Kevin Dix sebagai pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Untuk urusan perpindahan federasi itu bisa berjalan paralel, ya, sambilan didaftarkan Kevin Dix, sambil diurus perpindahan federasi, dan insya Allah Kevin Dix bisa bermain saat lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Siapa dari kalian yang sangat-sangat excited dan semangat melihat Kevin Dix memperkuat timnas Indonesia? Yuk kita komen, ramaikan kolom komentar. Let's go! Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama di mana hampir semua supporter timnas Indonesia welcome kepada Kevin Dix, welcome kepada Noalia Tomu, dan juga welcome kepada Estela Lupati yang secara resmi sudah menjadi warga negara Indonesia. Ya, kehadiran dari seorang Kevin Dix pastinya sangat dinanti-nantikan oleh supporter timnas Indonesia, oleh supporter timnas Garuda, dan pada akhirnya harapan panjang, penantian panjang yang selama ini selalu kita suarakan dipenuhi oleh PSSI melalui Bapak Erick Thohir. Sekali lagi, kita sebagai supporter timnas Indonesia jangan pernah bosan-bosan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras yang terus dilakukan oleh seorang Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI ini. Saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh PSSI demi kemajuan dan perkembangan dari timnas Indonesia ini selalu kita dukung, selalu kita support, karena kemenangan dari timnas Indonesia merupakan kebahagiaan buat kita semua. Kemenangan dari timnas Indonesia merupakan kebanggaan buat kita masyarakat Indonesia. Pemirsa sekalian, jangan lupa pula bahwa kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia ini ada yang welcome, tetapi ada juga yang merasa sakit hati. Dengan demikian sudah wajib hukumnya bahwa kita para supporter timnas Indonesia harus mengcounter, harus melawan narasi-narasi yang datang dari para pembenci timnas Indonesia, terlebih khususnya mereka-mereka yang tidak suka dengan kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Mari kita simak lagi komentar dari supporter timnas Indonesia yang lain. Inilah cuplikan video selengkapnya. Menyala timnas Indonesia bantai Raja Futsal Asia. Sang Garuda baru saja menewaskan Thailand 5-1 dalam semifinal AFF Futsal 2024 di kandang mereka sendiri. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa kerana Thailand telah memenangi pertandingan ini sebanyak 16 kali sejak 2001. Thailand memulakan babak pertama dengan garang dan menguasai permainan. Namun Indonesia berjaya melakukan serangan balas dan menjaringkan gol pertama oleh Evan Somelina pada minit ke-8. Juara bertahan itu meneruskan serangan dan mempunyai beberapa peluang tapi gagal membobol gawang Indonesia. Masuk babak kedua, Thailand mengekalkan tekanan tetapi asakan Firman Adrian Shah pada minit ke-22 dan hantaran Somelina kepada Wendy Bryan menghasilkan gol kedua Indonesia. 5 minit kemudian, kesilapan penjaga gol Thailand memberi peluang kepada Wendy Bryan untuk menjaringkan gol ketiga Garuda. Thailand mengambil risiko bermain power play tetapi timnas berjaya memenangi bola di area tengah
Barca dan Rio Pagestu menambah satu lagi gol. Tuan rumah berjaya menjaringkan gol pada minit ke-37 tapi sudah terlewat dan turut dibalas oleh Firman Adriansyah 1 minit kemudian. Dengan kemenangan pesta gol ini, timnas Indonesia mara ke peringkat akhir dan akan menentang Vietnam pada Ahad ini. Respect Garuda terbang tinggi. Kalau kalian rasa Indonesia bisa jadi Johan, komen gaco kat sini. I feel very proud and I'm very happy to be an Indonesian. Hal-hal seperti ini sudah sepatutnya kita apresiasi, bukan malah kita diskriminasi. Halo teman-teman semua, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena pada hari ini, kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Kita tahu bahwa 96 tahun yang lalu, ada sebuah kongres yang terjadi di Batavia. Kongres yang dihadiri oleh Young Java, Young Sumatran Bond, Batak Bond, Celebes, Pemuda Indonesia, dan masih banyak organisasi lainnya. Satu hal yang bisa kita dapatkan dari Sumpah Pemuda, yaitu rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan hal ini bisa kita rasakan karena tercermin dari program diaspora pemain bola Indonesia, di mana kita sama-sama tahu bahwa dengan umur yang masih di bawah 30 tahun, mereka sebagai keturunan asli Indonesia memilih untuk turut berjuang dengan nama Indonesia. Dan juga tidak lupa, jiwa nasionalismenya juga sangat tinggi loh. Terlihat juga pada saat kemarin kita dicurangi oleh wasit dalam pertandingan dengan Bahrain, di mana Shane Patinama dengan gagahnya mengajukan komplain terhadap wasit. Sehingga menurut saya, hal-hal seperti ini sudah sepatutnya kita apresiasi, bukan malah kita diskriminasi. Kalau saya boleh ngaku sedikit, sejujurnya saya kurang sreg ketika kemarin Calvin Verdong disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya. First, the whole night I learned the Pancasila and the Indonesian anthem. That's why I'm a little bit tired, because I learned almost the whole night. But the anthem is a little bit too difficult. But to answer your question, I feel very proud and I'm very happy to be an Indonesian. That's my answer on your question. Stand saya di sini sebagai anak muda Indonesia dan juga sebagai anggota Komisi X DPR RI, saya rasa stand saya sangat jelas akan hal ini. Bahwa saya akan mendukung diaspora secepatnya. Termasuk yang saat ini sedang dalam proses, yaitu Kevin Dix. Kalau itu pendapat pribadi dari saya. Kalau dari teman-teman bagaimana? Apa pendapatmu tentang diaspora pemain bola Indonesia? Kita sama-sama sharing di kolom komentar di bawah ini ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini, dalam mengupdate berita olahraga dari Timnas Indonesia. Dan yang saya suka dari cuplikan video di season terakhir ini tentang pernyataan dari seorang wakil rakyat yang bernama Farel Bramasta, anggota dewan yang sangat keren yang mendukung kehadiran pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Inilah contoh-contoh anggota dewan yang pastinya akan selalu dibangga-banggakan dan pastinya akan selalu dipuja-puji oleh supporter Timnas Indonesia. Tidak seperti Anita Jagobah yang beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan bahwa pemain naturalisasi itu tidak penting untuk Timnas Indonesia. Tetapi sayangnya pada akhirnya dia mendapat teguran keras dari Partai Demokrat yang adalah partainya, dan juga mendapat kritikan-kritikan pedas dari supporter Timnas Indonesia. Dan demikian saya berharap bahwa para supporter Timnas Indonesia, mari kita mendukung terus pernyataan-pernyataan disampaikan oleh Farel Bramasta, anggota DPR yang berjiwa muda, yang punya harapan tinggi untuk memajukan perkembangan dari Timnas Indonesia. Semoga saja harapan-harapan positif, dukungan-dukungan positif, baik itu dari supporter Timnas Indonesia maupun dari para wakil rakyat maupun dari PSSI, dapat membawa perubahan-perubahan besar dalam dunia olahraga di tanah air. Dan akhir kata, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Salam olahraga.